Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Sektor properti merupakan salah satu sektor yang ikut terpukul pandemi COVID-19. Tapi banyak juga pihak yang memprediksi bahwa sektor ini akan jadi salah satu sektor yang bisa pulih lebih cepat atau lebih dulu ketika nanti situasi ekonominya mulai membaik pasca pandemi. Apalagi Bank Indonesia bulan ini baru saja memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuannya. Tapi sayangnya besarnya penurunan suku bunga BI ini ternyata tidak seiring dengan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR ya. Ini yang menjadi salah satu faktor penyebab pemulihan sektor properti agak terhambat. Nah, seperti apa sih datanya? Selengkapnya kita akan bahas bersama. Pada pekan kemarin Bank Indonesia baru saja memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin ya, atau menjadi 3,75%. Dan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama misalnya terkait dengan perkiraan inflasi yang memang tetap terjaga cukup rendah begitu ya, karena permintaan barangnya belum terlalu tinggi sementara suplainya juga masih memadai sehingga tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Nah, inflasi rendah ini bisa menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat memang sedang lesu sehingga BI perlu menurunkan suku bunga acuannya tadi dengan harapan bunga kredit banknya juga ikut turun dan kemudian membuat masyarakat kembali bersemangat untuk meminjam uang di bank sehingga daya beli dan konsumsinya tadi bisa ditingkatkan juga. Nah, ujungnya nanti pertumbuhan ekonomi itu juga bisa semakin membaik. Ada prediksi dari BI yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan semakin meningkat di tahun 2021 mendatang, didorong oleh membaiknya perekonomian secara global seiring dengan mulai didistribusikannya ya vaksin dari COVID-19. Nah, ada juga upaya dari pemerintah dan BI dalam terus memulihkan ekonomi. Dengan penurunan suku bunga acuan BI di bulan ini, artinya kalau dilihat sepanjang tahun ini, maka suku bunga BI itu sudah terpangkas sebesar 125 basis poin ya, atau sekitar 1,25% dari awalnya 5% di awal tahun ini. Nah, ini seharusnya bisa jadi katalis positif atau kabar baik bagi sektor properti karena kan bunga KPR harusnya bisa turun juga, kemudian penjualan rumah harapannya bisa naik lagi. Nah, bagaimana sih sebetulnya pergerakan bunga KPR sejauh ini? Kalau dilihat dari survei harga properti residensial yang dirilis BI per kuartal 3 2020, rata-rata suku bunga KPR sejak akhir tahun lalu sampai dengan September 2020 itu sudah turun memang, tapi hanya sekitar 50 basis poin atau 0,5% dari awalnya 9,12% ini di akhir tahun lalu di Desember menjadi 8,63% di September. Artinya tadi kalau kita lihat hanya setengah dari penurunan suku bunga BI ya, yang kalau di periode yang sama dari akhir tahun sampai September itu turunnya sudah 100 basis poin, kurang dari setengahnya begitu ya, atau hanya sekitar 1% tadi suku bunga BI turun dari 5% di akhir Desember. Nah, jadi 4% di September sebelum dipangkas lagi menjadi 3,75. Jadi memang penurunan bunga KPR ini lebih lambat dari penurunan suku bunga BI tadi. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga KPR ini walaupun sudah turun masih dinilai cukup berat bagi konsumen, khususnya untuk rumah-rumah yang tipe kecil atau menengah. Apalagi kalau dilihat data per banknya, suku bunganya berdasarkan data suku bunga dasar kredit hingga Oktober 2020 yang dirilis oleh OJK, banyak juga nih bank yang mempunyai suku bunga KPR bahkan di atas 10%. Kita lihat khusus di 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia ya, ternyata Bank Tabungan Negara atau BTN itu menjadi bank dengan bunga KPR yang tertinggi yang mencapai 10,5%. Kemudian diikuti oleh BNI di 10,15%, Bank Mandiri 10%, kemudian Bank BRI 9,9% dan justru BCA yang cukup rendah yaitu 8,75%. Nah, memang biasanya respon bank untuk menurunkan suku bunga kredit setelah BI menurunkan suku bunga acuan ini agak sedikit lambat ya, baru bisa terlihat sekitar 3 bulan setelahnya. Jadi harusnya kalau dari bulan ini bisa di awal tahun bunga KPR itu sudah bisa turun lagi. Nah, kemungkinan nih saat ini perbankan masih menimbang-nimbang melihat masih tinggi resiko kredit macet selama pandemi sehingga sebagai gantinya bunga KPR-nya masih ditahan, tidak terlalu rendah-rendah banget. Tapi ke depannya para pengamat ekonomi juga
mengatakan seharusnya pemerintah atau juga BI itu bisa semakin mendorong bank lagi supaya lebih cepat penurunannya dan lebih agresif lagi dalam menurunkan bunga KPR. Karena suku bunga KPR yang masih mencekik ini jadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan atau pemulihan di sektor properti ini agak sedikit terhambat ya. Kita lihat nih ada data atau survei dari Bank Indonesia, mayoritas sumber pembiayaan dari pembelian properti ini memang masih didominasi dari KPR gitu ya, yang berwarna biru muda. Nah, tapi kalau dilihat perkembangannya dari kuartal kedua dan ke kuartal ketiga, ternyata posisinya sedikit berkurang nih. Kalau di kuartal kedua ada 78,41% responden yang membeli properti menggunakan KPR, ternyata di kuartal ketiga berkurang menjadi hanya 76,02%. Justru responden yang membeli properti dengan tunai atau tunai bertahap, untuk tunai yang berwarna hijau kemudian tunai bertahap yang berwarna pink itu bertambah masing-masing menjadi 6,31% dan 17,67% untuk tunai bertahapnya ya. Sementara kalau dilihat dari penyaluran KPR dan KPA untuk apartemennya, kalau KPA dari perbankan sendiri per September 2020 itu sudah ada pertumbuhan sekitar 2,05% untuk tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi memang masih melambat nih dari pertumbuhan tahunan di kuartal sebelumnya, kuartal 2 yaitu 3,5%. Sementara kalau secara kuartalan memang sudah ada sedikit pemulihan, karena kalau dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu tumbuhnya negatif 0,11%, sedangkan dari kuartal 2 ke kuartal 3 sudah naik atau positif tumbuh 0,62%. Itu dari kuartal 2 ke kuartal 3 begitu ya. Jadi sudah ada sedikit pemulihan. Nah, seandainya tadi penurunan suku bunga KPR bisa lebih besar lagi seiring dengan penurunan suku bunga BI, harusnya sektor properti ini bisa tumbuh lebih signifikan lagi ke depannya. Meskipun memang belum sepenuhnya pulih sekarang ya, tapi ternyata optimisme pelaku pasar terhadap sektor properti ini sudah mulai tumbuh kelihatannya. Karena ini tercermin dari melesatnya beberapa saham properti belakangan ini. Bahkan sejumlah saham properti melesat sampai lebih dari 20% hanya dalam sepekan ketika BI merilis suku bunga acuan begitu ya, sejak BI merilis suku bunga acuan yang dipangkas. Salah satunya yang paling melesat signifikan adalah PP Properti. Kita lihat seminggu sampai 96,15%, sebulannya 104%. Tapi ini perlu diperhatikan karena setelah melesat signifikan, PPRO atau PP Properti ini menjadi salah satu emiten atau saham yang dipantau oleh Bursa Efek Indonesia karena memang pergerakan sahamnya tidak biasa gitu ya, atau unusual gitu ya, unusual market activity. Nah, kemudian juga dari segi kinerja keuangannya, PP Properti juga memang belum merilis laporan keuangan kuartal 3, tapi kalau sepanjang semester 1 2020 ini atau sepanjang 6 bulan terjadi penurunan laba bersih juga. Kemudian dari Agung Podomoro Land atau APLN, kita lihat ini juga seminggu 41,67%, sebulannya 54,55%. Dan kalau dilihat dari sisi kinerja keuangannya sebetulnya juga tidak terlalu baik karena mencatatkan rugi bersih justru, tapi memang ada sedikit kabar positif di mana marketing sales atau penjualannya itu sudah mulai ada pertumbuhan di Oktober 2020. Sementara dua saham lainnya, Lipo Karawaci dan Alam Sutra Realty ini juga melesat cukup signifikan ya, di atas 20% untuk Lipo Karawaci, sementara Asri ini seminggunya sekitar 19,59% dan sebulannya 55,7%. Jadi mulai ada optimisme dari pelaku pasar untuk sektor properti ini, tapi kita perlu perhatikan nih bagaimana perbankan bisa mentransmisikan penurunan suku bunga BI tadi kepada suku bunga KPR supaya sektor properti bisa lebih bergeliat lagi khususnya di tahun depan.